Saat Dara tengah mengandung buah hati pertamanya, suaminya justru menghilang tanpa jejak. 3 tahun kemudian, ia kembali bukan membawa penyesalan, tapi sebuah masalah hukum besar yang bisa menghancurkan hidup Dara. Mampukah Dara menyelamatkan dirinya? Atau justru terjebak dalam masa lalu yang belum selesai? Hujan turun sejak subuh. Langit begitu kelabu, seolah ikut merasakan kegundahan hati Dara yang sejak pagi tak bisa duduk tenang. Tangannya sibuk menyiapkan sarapan, tetapi pikirannya melayang entah kemana. Sudah hampir seminggu sejak Bima pamit untuk perjalanan dinas, katanya begitu. Namun tidak sekalipun ia menelepon, apalagi memberi kabar. Biasanya, meski sibuk, Bima selalu menyempatkan diri mengirim pesan. Hanya sekadar menulis, "Aku sudah sampai." Atau, "Lagi rapat, nanti aku telepon." Itu sudah cukup untuk membuat Dara merasa tenang. Tapi sekarang, ponselnya hanya menampilkan layar kosong. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada panggilan tak terjawab. Dara duduk di pinggir tempat tidur. Satu tangannya mengusap pelan perutnya yang mulai membesar. Usia kandungannya sudah masuk bulan ke-6. Bayi dalam rahimnya sudah mulai sering menendang, seolah ikut merespon kegelisahan yang dirasakannya. "Ayahmu kemana, nak?" bisiknya dengan suara serak. Senyap. Yang terdengar hanya suara hujan memukul atap rumah dan detak jantungnya sendiri. Dara menatap layar ponsel lagi. Kali ini, ia memberanikan diri menelepon. Jantungnya berdegup cepat. Setelah beberapa dering, suara operator menjawab. Lagi-lagi hanya ucapan. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif." Tangannya gemetar saat ia meletakkan ponsel di meja samping tempat tidur. Udara kamar terasa makin dingin. Ia merapatkan jaket tipis yang ia kenakan, lalu mengusap wajah yang mulai basah oleh air mata. Selama ini, Dara tahu bahwa rumah tangganya tidak sempurna. Tapi ia juga tahu, Bima bukan tipe lelaki yang sembarangan. Selama 2 tahun pernikahan mereka, Bima memang bukan suami romantis, tapi ia selalu pulang tepat waktu. Ia bukan lelaki yang banyak bicara, tapi selalu ada di samping Dara saat perempuan itu lelah. Itu sebabnya, kepergian tanpa kabar ini begitu menyakitkan. Jangan berburuk sangka. Mungkin dia memang sibuk. Dara mencoba menenangkan diri sendiri. Tapi bahkan suara dalam kepalanya terdengar ragu. Sudah berhari-hari ia mencoba menahan kekhawatiran, memaksakan senyum setiap kali ibunya menelepon dan bertanya, "Bagaimana kabar Bima?" Dara hanya bisa menjawab, "Masih dinas, Bu." Katanya keluar kota. Ia tak ingin membuat orang tuanya cemas. Apalagi, sejak awal pernikahan, banyak yang tidak setuju Dara menikah dengan Bima, lelaki yatim piatu yang tak punya siapa-siapa selain dirinya sendiri. Kini, Dara kembali membuka aplikasi pesan. Ia menulis, "Mas, kamu di mana? Aku khawatir. Tolong kabari aku. Kita baik-baik saja, kan?" Pesan itu tak pernah dibalas. Hari berganti minggu. Dara mulai kehilangan arah. Ia mencari informasi dari kantor tempat Bima bekerja. Namun pegawai di sana hanya berkata bahwa Bima mengambil cuti pribadi selama waktu yang tidak ditentukan. Cuti? Bima tak pernah bilang soal itu. Dengan penuh harap, Dara mencoba menghubungi beberapa teman Bima. Tak ada yang tahu-menahu. Sebagian bahkan terkejut saat tahu bahwa Bima tak pulang ke rumah. Ada rasa malu menyusup diam-diam. Dara merasa seperti orang bodoh. Ditinggal begitu saja tanpa tahu harus menunggu atau melepaskan. Ia mencoba mengingat-ingat apakah ada pertengkaran besar sebelum Bima pergi. Tapi tak ada. Semuanya terasa biasa. Namun, satu hal yang masih membekas di benaknya adalah percakapan terakhir mereka sebelum Bima pergi. "Aku harus keluar kota beberapa hari. Mungkin lebih dari seminggu." "Sendirian?" tanya Dara. Bima sempat ragu. "Iya, urusan kantor." Tak ada pelukan. Tak ada ciuman di kening seperti biasanya. Hanya suara pintu yang tertutup pelan dan langkah kaki menjauh. Dan sejak itu, tak ada jejaknya lagi. Hari ini, Dara kembali memandangi kalender. Tangannya gemetar saat mencoret satu tanggal. Ia tahu persis bahwa sudah lebih dari 3 minggu sejak kepergian Bima.
Sakit itu tak lagi bisa disangkal. Rasa hancur mulai memenuhi dada. Ada hari-hari ketika ia duduk sendiri di kamar, menangis sampai tertidur. Ada saat-saat ketika ia menatap foto pernikahan mereka, bertanya dalam hati, apa aku tidak cukup baik? Namun sekuat apapun luka itu menyayat, Dara tahu satu hal, ia tidak bisa menyerah. Bukan sekarang. Tidak saat ada dua nyawa dalam tubuhnya, dirinya sendiri, dan bayi yang terus bergerak pelan di dalam perutnya. Ia harus tetap berdiri. Seminggu setelah itu, Dara memutuskan untuk mulai hidup seolah Bima takkan pernah kembali. Ia menjual beberapa barang pribadi, mulai menyusun rencana untuk pindah ke rumah orang tuanya di pinggir kota. Ia tahu, tinggal sendirian dalam rumah yang dibangun bersama Bima hanya akan membuatnya lebih terluka. Saat membereskan lemari pakaian, Dara menemukan sebuah dompet kecil milik Bima. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada kartu identitas, beberapa uang receh, dan sebuah foto lama. Foto itu diambil saat mereka baru menikah. Wajah Bima terlihat muda dan penuh harapan. Matanya menatap Dara dengan senyum samar. Kini, pria dalam foto itu terasa begitu jauh. Dara menggenggam foto itu, lalu menghela napas panjang. Kalau memang kamu nggak mau balik, aku nggak akan nunggu lagi. Ia tak tahu dari mana datangnya keberanian itu. Tapi saat mengucapkannya, ada kekuatan kecil yang muncul. Mungkin bukan karena ia sudah tidak cinta. Mungkin karena ia mulai mencintai dirinya sendiri lebih dari apapun. Dan sejak hari itu, Dara benar-benar berhenti mencari. Ia mematikan notifikasi pesan, menonaktifkan nomor lamanya, dan menutup pintu rumah rapat-rapat. Jika Bima memang pergi tanpa alasan, maka ia takkan memberi alasan untuk bertahan. Angin dini hari menelusup dari celah jendela yang sedikit terbuka, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Dara terbangun dengan peluh membasahi wajahnya, meski udara pagi jelas jauh dari kata hangat. Perutnya menegang, nyeri yang ia rasakan tak lagi sekadar keluhan biasa dari kandungan tua, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih menekan, dan lebih menakutkan. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang sambil memegang sisi ranjang. Satu tangan mengelus perut yang semakin keras. Tangan lainnya menggenggam ujung selimut dengan erat. Rasa sakit itu datang dalam gelombang, seperti ombak yang menghantam karang tanpa henti. Aku belum siap. Nak, jangan dulu, ya, bisiknya lirih. Hampir seperti doa yang ditujukan pada janin yang mulai gelisah di dalam kandungannya. Tapi tubuhnya tak bisa dibohongi. Tanda-tanda persalinan mulai muncul lebih cepat dari dugaan. Sendirian di rumah, tanpa suami, tanpa keluarga, tanpa siapapun, Dara merasakan tubuhnya dikhianati oleh waktu. Ia tahu, ini bukan sekadar rasa lelah biasa. Ini awal dari proses kelahiran, yang mestinya ia hadapi dengan seseorang di sisinya. Namun tidak, tak ada Bima yang menggenggam tangannya. Tak ada pelukan hangat yang menenangkan. Yang ada hanya sepi, rasa takut, dan suara detak jam dinding yang terasa lebih nyaring dari biasanya. Dara memaksakan diri berdiri. Tubuhnya limbung, tapi ia tahu ia harus bersiap. Mengemasi barang yang sudah sejak lama ia siapkan di sudut kamar. Meski dalam hati kecilnya masih berharap Bima akan datang saat hari ini tiba. Kini harapan itu gugur satu persatu. Pagi belum sepenuhnya merekah ketika Dara keluar dari rumah dengan taksi online yang ia pesan dengan tangan gemetar. Pengemudi sempat menoleh khawatir ketika melihat wajah pucat Dara yang sesekali meringis menahan sakit. Tapi Dara hanya tersenyum tipis, berusaha tetap tenang, walau di dalam hatinya bergemuruh rasa takut yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Sendiri, Bu? Tanya si sopir dengan nada hati-hati. Dara mengangguk. Iya, suami saya, sedang jauh. Tidak ada kebohongan. Tidak pula sepenuhnya jujur. Dara sendiri tak tahu di mana Bima. Apakah ia hidup bahagia dengan wanita lain? Apakah ia benar-benar tak pernah berniat kembali? Atau, apakah sebenarnya lelaki itu telah lenyap di telan waktu dan pilihan? Air mata Dara jatuh diam-diam. Ia menoleh ke jendela, menatap jalanan yang basah oleh gerimis dini hari. Dunia terasa begitu asing saat tak ada satupun wajah yang ia kenal di sekitarnya. Sesampainya di rumah sakit,
Dara langsung ditangani oleh perawat yang sigap melihat kondisinya. Dalam hitungan menit, ia sudah berpindah ke ruang bersalin, mengenakan gaun rumah sakit, dan dipasangi selang infus. Wajah-wajah asing lalu lalang di sekelilingnya. Mereka semua sibuk, tapi tak satu pun mampu mengisi kekosongan di hatinya. Saat kontraksi makin intens, Dara menggigit bibir menahan nyeri. Ia menggenggam sisi ranjang, menoleh ke langit-langit putih dengan lampu yang terasa terlalu terang. Tarik napas. Bu. Tahan. Hembuskan perlahan. Ucap bidan yang membimbingnya. Dara mengangguk. Ia mencoba mengikuti, meski tubuhnya terasa seperti akan pecah. Tangis yang selama ini ia simpan mulai pecah bersama rasa sakit itu. Bukan hanya karena persalinan, tapi karena ia sendirian. Karena di hari ketika seharusnya ia merasa paling kuat dan paling dicintai, ia justru merasa paling rapuh dan paling ditinggalkan. Aku bisa sendiri. Dara bergumam berkali-kali seperti mantra. Ia tidak ingin bayinya lahir disambut oleh rasa sedih ibunya. Ia ingin anak itu tahu, meskipun ayahnya pergi, ibunya tetap akan berjuang. Meski hatinya hancur, cintanya takkan pernah pecah. Beberapa jam kemudian, suara tangis bayi memecah ruangan bersalin. Kuat, lantang, dan menyayat hati. Dara menoleh dengan mata sembab, menatap sosok mungil yang diletakkan di dadanya oleh bidan. Selamat ya, Bu. Anak laki-laki. Sehat, ucapnya lembut. Dara menangis. Tangannya gemetar saat menyentuh kepala bayi yang masih basah oleh air ketuban. Hangat tubuh mungil itu menyalurkan kekuatan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Namamu. Awan. Bisiknya. Sebab anak itu hadir di antara mendung dan luka, tapi tetap menjadi harapan. Seperti langit yang tak pernah lelah meski terus diliputi awan. Hari-hari setelah kelahiran Awan bukanlah kisah yang mudah. Dara harus belajar menjadi ibu sekaligus ayah. Ia mengganti popok dengan mata sembab karena begadang. Ia belajar menyusui meski tubuhnya kelelahan dan hati belum juga utuh. Tapi yang paling menyakitkan adalah saat malam-malam sunyi datang, dan tidak ada yang memeluknya dari belakang sambil berkata, "Terima kasih sudah melahirkan anak kita." Tidak ada. Yang ada hanya sunyi. Hanya bayi yang menangis mencari susu, dan Dara yang harus kuat meski jiwanya belum sepenuhnya sembuh. Setiap tangis Awan membuatnya sadar bahwa ia tidak boleh patah. Anak itu tidak pernah meminta dilahirkan dalam keluarga yang hancur. Ia tidak salah. Maka Dara pun memutuskan untuk tidak menyalahkan takdir. Ia menutup semua kenangan tentang Bima. Foto-foto pernikahan ia simpan dalam kotak yang ia kubur di loteng rumah. Baju-baju Bima ia buang, kecuali satu, kemeja putih yang dulu dipakai Bima saat pertama kali menggendong perut Dara yang masih kecil. Bukan untuk dikenang, tapi sebagai pengingat bahwa semua ini nyata. Bahwa Bima pernah ada, pernah bersumpah akan menjaga mereka, sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Tahun-tahun awal menjadi ibu tunggal adalah masa paling menantang. Dara menolak semua uluran simpati yang justru terasa seperti luka. Ia memilih bangkit pelan-pelan. Menjual apa yang bisa dijual, menerima pekerjaan dari rumah, belajar dari nol, dan membangun kekuatan dari tangis yang ia ubah jadi doa. Awan tumbuh dengan senyum manis dan mata yang tajam seperti ayahnya. Setiap kali menatap anak itu, Dara merasa ada bagian dari Bima yang masih hidup, tapi bukan bagian yang menyakitkan, melainkan bagian yang dulu pernah membuatnya jatuh cinta. Namun, di balik ketegaran yang ia bangun setiap hari, ada dinding tipis yang rapuh. Dinding yang menyimpan semua tanya. Kenapa Bima pergi? Di mana ia sekarang? Apakah ia pernah rindu? Apakah ia tahu bahwa anaknya telah lahir? Dara tak lagi berharap Bima kembali. Tapi ia masih menyimpan satu kemungkinan, bahwa suatu saat, lelaki itu akan muncul dan meminta penjelasan. Dan saat itu tiba, Dara sudah tahu jawabannya. Ia tak butuh jawaban dari lelaki yang meninggalkannya. Ia hanya ingin hidupnya tak lagi dihantui. Namun ia tak tahu bahwa bayangan masa lalu sedang menunggu di tikungan waktu. Dan saat pesan pertama itu datang, 3 tahun setelah semua luka, semua tangis, semua usaha untuk melupakan,
Dara akan dihadapkan pada dilema yang jauh lebih rumit daripada sekadar kehilangan. Tapi sebelum hari itu tiba, Dara masih punya waktu untuk mencintai dirinya sendiri, dan Awan. 3 tahun bukan waktu yang sebentar untuk menyembuhkan luka, tapi ternyata juga bukan waktu yang cukup untuk membuatnya benar-benar sembuh. Dara menatap wajah Awan yang sedang tertidur di pelukannya. Bocah kecil itu kini mulai lancar berbicara, senang bertanya macam-macam, dan punya kebiasaan menyentuh wajah ibunya setiap kali hendak tidur, seolah ingin memastikan ibunya benar-benar ada. Kalau nanti aku besar, aku bisa jaga mama, kan? Itu pertanyaan yang kerap diucapkan Awan, polos tapi menusuk. Dara selalu menjawab dengan senyum, meski dalam hatinya ada ruang hampa yang tak pernah bisa terisi. Bukan karena Awan kurang, anak itu adalah segalanya. Tapi karena ada bagian hidupnya yang seperti lubang hitam. Bagian yang tak pernah mendapat penjelasan. Bagian bernama Bima. Dan semakin Awan tumbuh, semakin besar pula pertanyaan dalam hati Dara. Bagaimana caranya menjelaskan tentang seseorang yang memilih menghilang sebelum anaknya sempat mengenal wajahnya? Hari-hari Dara kini diisi dengan kesibukan yang tidak lagi penuh air mata. Ia membuka usaha kecil di rumah, menerima pesanan kue rumahan dan makanan ringan. Awalnya karena terpaksa, tapi lambat laun, usahanya mulai dikenal di lingkungan sekitar. Setiap pagi, Dara bangun sebelum fajar, menyiapkan adonan sambil sesekali menahan lelah yang merayap di sendi-sendinya. Awan akan bangun tepat saat matahari mulai naik, menghambur ke dapur sambil memeluk kakinya, lalu duduk di meja makan dengan mata masih lengket karena kantuk. Roti coklatnya buat Awan duluan. Ya, Ma. Begitu kalimat pertamanya tiap pagi. Dara akan mengangguk sambil menyuapinya, menatap mata kecil itu dengan cinta yang tak bisa diukur. Awan adalah alasan mengapa ia tak menyerah saat ditinggal, tak jatuh saat dihina, dan tetap berdiri saat semuanya gelap. Namun tetap saja, rasa sakit dari masa lalu menyusup diam-diam saat malam menjelang. Di kamar yang mulai sepi setelah Awan tidur, Dara seringkali duduk sendiri, menatap langit malam dari jendela kecil, membayangkan bagaimana jadinya jika dulu Bima tidak pergi. Apa mereka masih tinggal di rumah itu? Apa Bima akan menggendong Awan sambil tertawa di halaman? Apa mereka akan bertengkar karena hal sepele, lalu berbaikan di atas kasur sambil berpelukan? Bayangan itu datang seperti luka lama yang menganga kembali. Tapi Dara tahu, membayangkannya tak akan mengubah apa-apa. Yang bisa ia lakukan hanyalah berjalan maju, satu langkah setiap hari, meski pelan, meski tertatih. Beberapa tetangga mulai mengenalnya sebagai wanita tangguh. Beberapa bahkan menjadikan Dara contoh tentang bagaimana perempuan bisa bertahan meski ditinggal tanpa alasan. Namun semua itu hanya terlihat dari luar. Tak ada yang tahu, setiap kali ia masuk ke kamar dan melihat sisi ranjang yang tetap kosong, hatinya kembali mencicit lirih. Tak ada yang tahu, saat Awan bertanya, "Papa kerja di mana, Ma?" Dara harus pura-pura sibuk, atau berpura-pura tidak mendengar. Ia belum siap menjawab pertanyaan itu. Bukan karena ia ingin menutupi, tapi karena ia sendiri belum tahu bagaimana menjelaskannya tanpa merasa hancur kembali. Sore itu, Awan sedang bermain di teras depan. Dara duduk di kursi kayu sambil memeriksa pesan masuk dari pelanggannya. Angin sepoi berhembus lembut, membawa aroma basah dari dedaunan. Sementara itu, suara anak-anak tetangga bermain saling sahut di kejauhan. Tiba-tiba Awan berlari masuk, membawa gambar coretan dari buku gambarnya. "Ini Papa," katanya sambil menunjukkan gambar seorang pria dengan tangan besar dan senyum lebar. Dara tercekat. "Awan, gambar ini dari mana?" "Dari mimpi. Tadi malam aku mimpi Papa datang ke rumah. Dia pakai baju putih, terus peluk aku. Tapi pas aku bangun, Papanya hilang lagi." Dara memejamkan mata. Hatinya mendadak perih. Anak ini bahkan belum pernah melihat wajah ayahnya secara langsung, tapi sudah mulai merindukannya. Rasa bersalah menghantam keras di dada. Seolah ia mencuri sesuatu yang seharusnya jadi milik Awan, hak untuk mengenal ayahnya. Tapi bagaimana caranya ia bisa memberi itu, jika orang yang bersangkutan bahkan tidak ingin ditemukan? Malam itu, Dara duduk di tepi ranjang Awan, menatap wajah kecil yang lelap dalam tidur.
Suara kipas angin berputar lembut, mengisi keheningan yang menekan. Ia membelai rambut anaknya, lalu berbisik pelan. Maaf, nak. Mama nggak bisa janji papa akan datang. Tapi mama janji, akan selalu ada buat kamu. Kata-kata itu ia ucapkan sambil menahan tangis. Luka yang tak terlihat, memang selalu lebih sulit disembuhkan. Luka karena dikhianati, ditinggal tanpa alasan, dan dituntut menjadi kuat ketika hatinya retak. Namun Dara tahu satu hal, ia harus bertahan. Untuk Awan. Untuk dirinya sendiri. Untuk hidup yang terus berjalan, meski tanpa Bima. Di luar sana, dunia tetap berputar. Tak peduli siapa yang pergi, siapa yang tertinggal. Tapi bagi Dara, setiap harinya adalah perjuangan menata kepingan-kepingan hidup yang pernah hancur. Ia tahu, tidak semua luka harus ditambal. Beberapa memang harus dibiarkan sembuh perlahan, dengan waktu, dengan air mata, dan dengan keberanian untuk berdiri lagi. Dan meski Bima belum muncul, meski jawabannya belum juga datang, Dara tidak lagi memandang masa lalu sebagai penjara. Ia mulai melihatnya sebagai pengingat, bahwa dirinya pernah dicintai, kemudian ditinggalkan. Bahwa ia pernah merasa tak berharga, tapi berhasil membuktikan bahwa ia bisa bernilai lebih dari siapapun yang memilih pergi. 3 tahun telah berlalu sejak kepergian Bima. Tapi setiap malam, Dara masih memeluk dirinya sendiri. Ia bukan lagi perempuan yang menanti. Ia adalah ibu yang berdiri di atas puing, membawa anaknya menuju hari esok. Namun takdir selalu punya cara mempermainkan hati yang sudah tenang. Sebab, ketika hidup mulai stabil, saat hati mulai ikhlas, ketika luka hampir kering, pesan itu datang. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Aku minta maaf, Ra. Tolong, izinkan aku bicara. Untuk terakhir kali. Pagi itu, langit biru membentang luas tanpa satupun awan. Udara terasa ringan, seolah semesta sedang tersenyum untuk Dara. Ia baru saja menurunkan loyang bolu pandan pesanan pelanggan tetapnya, ketika suara notifikasi ponsel kembali berbunyi. Tapi bukan itu yang membuat tangannya gemetar. Bukan bunyi notifikasi biasa, melainkan pesan kemarin. Pesan dari nomor asing yang masih menggantung dalam benaknya. Aku minta maaf, Ra. Tolong, izinkan aku bicara. Untuk terakhir kali. Nama pengirimnya tak tertulis. Nomor pun asing. Tapi tak perlu waktu lama bagi Dara untuk mengenal jejak kalimat itu. Terlalu familiar. Terlalu menyesakkan. Itu Bima. Dan kini, ponselnya kembali menyala. Pesan kedua muncul. Aku tahu aku salah. Tapi tolong, aku hanya ingin bicara. Sekali saja. Dara menutup ponsel itu dengan cepat. Seakan dengan begitu, ia bisa menghentikan aliran memori yang langsung menyerbu kepalanya. Rasa mual mendadak datang. Bukan karena makanan, tapi karena kenyataan bahwa seseorang yang selama ini ia coba kubur dalam-dalam, kini kembali mengetuk pintu hidupnya. Setelah 3 tahun. Setelah semua luka. Setelah Dara membuktikan bahwa ia bisa berjalan tanpa Bima. Selama beberapa hari, Dara menyimpan pesan itu tanpa membalas. Ia membacanya berulang-ulang, mencoba mencari tahu, apakah ini permintaan maaf sungguhan atau sekadar usaha menyelamatkan diri dari masalah yang lebih besar? Dalam hatinya, Dara tak ingin tahu, tapi pikirannya berkata lain. Kenapa sekarang? Tanyanya pada diri sendiri malam itu. Ia duduk di kamar, menatap selembar foto Awan yang sedang memeluk boneka kesayangannya. Anak itu kini sudah pintar bicara, sudah berani menyanyi di depan kelas saat perayaan kecil-kecilan di sekolah. Anak itu adalah dunia Dara. Dan dunia itu sudah berjalan dengan baik tanpa campur tangan siapapun dari masa lalu. Tapi kenapa tiba-tiba seseorang dari masa lalu ingin kembali masuk? Esoknya, Dara memutuskan untuk pergi ke pasar. Ia butuh mengalihkan pikiran. Ditemani Awan yang tak henti berceloteh tentang tugas sekolah dan cita-citanya menjadi pilot, Dara mencoba tersenyum. Di tengah keramaian pasar, seorang wanita paruh baya menghampiri. Bu Dara, bolunya enak banget kemarin. Saya mau pesan lagi. Ya, tapi minggu depan aja.
Katanya dengan ramah. Dara mengangguk sopan, mengucapkan terima kasih. Dan untuk beberapa saat, ia berhasil melupakan pesan itu. Ia mulai merasa tenang, bahwa hidupnya kini berjalan ke arah yang benar. Hingga malam tiba, dan satu pesan lagi muncul. Aku di kota ini. Aku cuma ingin lihat awan sekali saja. Aku janji nggak akan ganggu hidupmu. Dara terhenyak. Matanya langsung basah. Tangannya refleks menggenggam dada. Awan. Itu nama yang hanya ia gunakan di rumah. Nama yang hanya sedikit orang tahu. Lalu, bagaimana bisa Bima tahu? Apakah dia mengawasi dari jauh? Apakah dia tahu di mana mereka tinggal? Tubuh Dara gemetar. Ia tak tahu harus marah, takut, atau justru iba. Tapi yang paling ia tahu adalah satu hal. Ia tidak boleh membiarkan luka yang sudah mulai kering itu kembali berdarah. Pagi berikutnya, Dara mengantarkan Awan ke sekolah seperti biasa. Tapi kali ini, langkahnya terasa berat. Ia terus menatap sekeliling, seolah takut bayangan masa lalu itu benar-benar mengintai dari kejauhan. Sebelum pulang, ia duduk di bangku taman kecil di depan sekolah. Tangan kirinya menggenggam ponsel, sedangkan tangan kanannya memeluk tas kecil milik Awan yang tadi tertinggal di motor. Ia membuka pesan itu lagi. Kali ini, ia mengetik jawaban. Kau ingin lihat anakmu? Setelah 3 tahun? Di mana kamu waktu aku melahirkan sendirian? Di mana kamu waktu dia sakit? Waktu dia nanya siapa ayahnya. Tapi kemudian ia hapus. Tak jadi dikirim. Ia mengganti kalimat itu menjadi, kau ingin bicara? Satu kali. Besok. Di tempat yang aku tentukan. Pesan itu ia kirim. Dan saat pesan itu terkirim, Dara merasa lemas. Seolah beban lama kembali duduk di pundaknya. Keesokan harinya, Dara datang lebih awal ke sebuah kafe kecil di pinggir kota. Tempat itu cukup sepi, jauh dari pusat keramaian. Ia tak ingin pertemuan ini menjadi bahan omongan siapapun. Ia memesan air mineral, duduk di sudut ruangan yang agak tersembunyi. Wajahnya datar, tapi hatinya bergejolak. Jemarinya terus menggenggam cangkir, seolah hanya itu yang membuatnya tetap tenang. Beberapa menit kemudian, pintu kafe terbuka. Seorang pria masuk, mengenakan topi, jaket lusuh, dan langkah yang ragu-ragu. Dara mengenalnya dalam sekejap. Meski wajah itu jauh lebih tirus dari yang ia ingat, mata itu masih sama. Tatapan penuh rasa bersalah, atau pura-pura bersalah? Itu Bima. Ia berdiri di depan Dara. Tak berani bicara. Hanya menghela napas dan duduk perlahan. Hening selama beberapa detik. Seolah mereka berdua sedang mencari cara untuk mengurai waktu yang sudah terlalu lama terlewat. Kenapa? Dara memecah keheningan. Bima menunduk. Aku nggak bisa jelaskan semuanya. Tapi aku menyesal. Dara tertawa getir. 3 tahun. 3 tahun tanpa kabar. Kau bahkan nggak tahu anakmu lahir hari apa. Tapi sekarang kau bilang menyesal. Bima memejamkan mata. Aku terjebak. Ra. Aku nikah lagi. Tapi bukan karena aku nggak cinta kamu. Aku dipaksa. Ra. Dipaksa. Dara menatapnya tajam. Kau bohong. Kau pergi tanpa pesan. Kau hilang dari semua orang. Bahkan kantor tempatmu kerja pun nggak tahu kemana kau. Kau pikir aku bodoh. Bima mengangguk pelan. Aku salah. Aku terlalu takut. Waktu itu, aku ikut perempuan itu karena keluarganya. Karena keluarganya punya uang. Potong Dara tajam. Bima tak menjawab. Dara menggigit bibir, menahan marah yang menggelegak. Tapi di balik semua itu, ia justru merasa kosong. Karena kata, menyesal, tak cukup untuk menambal 3 tahun luka. Aku datang bukan cuma buat minta maaf. Ucap Bima lirih. Aku datang, karena aku butuh bantuanmu. Dara menoleh pelan. Apa? Bima menatapnya dengan mata penuh harap. Aku punya masalah. Masalah hukum. Aku difitnah. Dan aku butuh seseorang yang bisa jadi penjamin.
Aku nggak punya siapa-siapa lagi, Ra. Dunia Dara mendadak runtuh kembali. Bima datang bukan karena rindu. Bukan karena ingin bertemu anaknya. Tapi karena butuh pertolongan. Pertemuan ini bukan tentang cinta. Tapi tentang pelarian. Tentang penyelamatan diri. Dara berdiri. Ia memandang Bima dari atas. Seperti seseorang yang telah melalui jurang dan kini melihat sosok yang pernah mendorongnya jatuh. Kau pikir aku masih perempuan yang dulu? Yang rela menunggu sambil memohon? Aku bukan lagi Dara yang itu. Bima mengejar saat Dara melangkah pergi. Ra, tolong. Demi Awan. Dara berbalik. Jangan bawa nama anakku. Kau bahkan belum pernah memeluknya. Dan tanpa kata lagi, Dara berjalan keluar dari kafe itu. Angin sore menyambutnya seperti pelukan hangat dari alam semesta yang tahu. Perempuan ini sudah cukup lama bertahan. Sudah cukup lama berdarah. Kini saatnya ia memilih untuk melindungi, bukan mengorbankan. Namun Dara belum tahu bahwa Bima belum menyerah. Dan kebohongan yang lebih besar sedang menantinya. Dara menutup pintu rumahnya pelan-pelan. Suara klik dari kunci pintu terasa seperti garis batas antara dunia luar yang penuh luka dan rumah kecil yang selama ini ia bangun dengan tenang. Rumah yang menyimpan tawa Awan, tangisnya sendiri, dan ketegaran yang nyaris tak terlihat. Setelah pertemuan dengan Bima di kafe itu, jiwanya kembali terasa sesak. Bukan karena rindu, bukan pula karena harapan yang menyala kembali, tapi karena kemarahan yang selama ini ia kubur, kini berdesakan keluar. Selama ini ia berpikir, jika suatu saat bertemu Bima lagi, ia akan merasa lega. Ia pikir akan ada kejelasan, penjelasan, atau bahkan permintaan maaf yang bisa menenangkan luka itu. Ternyata tidak. Bima bukan datang untuk minta maaf. Bima bukan datang karena rindu. Ia datang karena butuh pertolongan. Karena terpojok. Dan yang lebih menyakitkan, ia menyebut Awan sebagai alasan. Malam itu, Dara menatap anaknya yang tertidur pulas. Nafas kecil Awan naik turun perlahan. Bibirnya terbuka sedikit. Dan boneka beruang yang sudah lusuh tak pernah lepas dari pelukannya. Aku nggak akan biarkan siapapun menyakitimu. Nak, bisik Dara lirih. Ia menyelimuti Awan dengan hati-hati. Lalu keluar kamar dan duduk sendirian di ruang tengah. Ponselnya tergeletak di atas meja. Ia tahu. Ia tak bisa menghindari kenyataan. Bima belum selesai. Dan hatinya mengatakan, lelaki itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih buruk dari sekadar pengkhianatan dan kepergian. Dara membuka aplikasi perpesanan. Pesan terakhir dari Bima masih terpampang jelas. Aku butuh bantuanmu. Rah, hanya kau yang bisa tolong aku keluar dari semua ini. Di bawahnya, pesan baru muncul. Kali ini bukan dari nomor yang sama, tapi nomor asing lainnya. Isinya singkat. Kalau kau peduli pada anakmu, sebaiknya bantu Bima. Dara terperanjat. Tangannya gemetar. Pikirannya langsung menuju pada satu hal. Ini bukan sekadar tentang Bima lagi. Ini sudah menyangkut Awan. Ia mencoba menelepon nomor itu, tapi sudah tak aktif. Ia membolak-balik pikirannya. Mencari alasan mengapa ada orang asing yang mengancamnya. Apa hubungannya dengan masalah hukum yang disebutkan Bima? Apa mungkin Bima terlibat lebih dari yang ia ceritakan? Esok harinya, Dara mendatangi seorang teman lama, Winda, yang bekerja sebagai paralegal di sebuah kantor hukum kecil. Aku tahu ini mendadak, tapi aku butuh bantuannya. Ucap Dara dengan nada tegas meski matanya masih menyimpan kegelisahan. Winda menatapnya lama. Masalah hukum? Siapa yang terlibat? Suamiku mantan. Maksudku, Bima. Dara menghela napas. Dia muncul lagi. Setelah 3 tahun. Dan bilang dia butuh bantuan. Winda mencatat nama itu di buku kecilnya. Masalah seperti apa? Dara menggeleng. Dia nggak cerita detail. Cuma bilang dia difitnah dan butuh penjamin. Winda terdiam sejenak, lalu bangkit dan mengambil laptop. Tunggu sebentar. Beberapa menit kemudian, Winda menunjukkan sesuatu pada layar. Foto Bima, wajahnya tampak tirus dan muram, muncul di salah satu portal berita daring.
Dara membaca cepat. Seorang pria bernama Bima Fadilah tengah menjadi buronan atas dugaan penggelapan dana proyek fiktif bernilai ratusan juta. Ia dilaporkan menghilang bersama dana perusahaan tempatnya bekerja dan diduga bekerja sama dengan pihak eksternal. Dara nyaris tidak bisa bernapas. Tangannya langsung lemas. Dunia seperti berhenti berputar. Penggelapan dana? Buronan? Winda, ini beneran, bisiknya. Winda menatapnya prihatin. Dia dalam daftar pencarian. Makanya dia cari kamu. Karena kamu mantan istrinya. Dia pikir kamu satu-satunya yang masih bisa dia manfaatkan. Dara berjalan pulang dengan langkah gontai. Jalanan yang biasa ia lalui kini tampak asing. Ia merasa seperti sedang berjalan di dalam mimpi buruk yang terlalu nyata. Begitu tiba di rumah, ia langsung mengunci pintu dan menarik tirai jendela. Ia duduk di ruang tengah, memeluk lutut, dan membiarkan air mata mengalir untuk pertama kalinya sejak lama. Bukan karena ditinggalkan, tapi karena merasa dibohongi. Lagi, ia teringat saat Bima bilang bahwa ia difitnah. Tapi ternyata, lelaki itu tengah diburu. Dan lebih buruk lagi, ada yang tahu keberadaan Dara. Bahkan mengancam keselamatan Awan. Bima bukan hanya pengkhianat. Ia sekarang jadi ancaman. Malam harinya, pesan kembali masuk. Kali ini bukan dari nomor asing, tapi dari Bima. Ra, aku tahu kamu udah tahu semuanya. Tapi aku bisa jelaskan. Aku nggak sendiri waktu itu. Aku dipaksa. Aku dijebak. Aku punya bukti. Tapi aku butuh kamu buat bantu aku bersihkan nama. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku bisa tunjukin semua. Tapi aku harus ketemu kamu. Sekali lagi. Terakhir. Dara menatap layar ponsel itu dalam diam. Dulu, ia menunggu pesan seperti ini. Tapi sekarang, pesannya bukan menyembuhkan. Justru menggali luka yang lebih dalam. Ia tidak tahu mana yang lebih menyakitkan. Ditinggalkan karena perempuan lain. Atau dimanfaatkan karena lelaki itu dalam masalah besar? Tapi satu hal yang pasti. Dara tak mau anaknya jadi korban. Ia pun menjawab pesan itu. Jika kau benar-benar ingin bersih, buktikan sendiri. Jangan seret aku. Jangan bawa anakku. Namun beberapa menit kemudian, pesan balasan datang. Isinya hanya satu kalimat. Kalau aku jatuh, mereka akan datang padamu, Ra. Dan saat itu, Dara tahu, ini belum selesai. Bahaya bukan lagi sekadar bayangan. Masa lalu yang ia kira sudah terkubur kini menyeretnya ke tepi jurang. Jika ia tidak segera bersikap, keselamatan dirinya, dan terutama Awan, akan jadi taruhannya. Pertanyaannya sekarang, sejauh apa Dara akan melawan untuk melindungi hidup yang ia bangun sendirian? Langit malam menurunkan gerimis tanpa suara. Jendela kamar dipenuhi titik-titik air yang perlahan turun. Seperti menangis bersama hati Dara yang sudah terlalu lelah. Di sisi ranjang, Awan tertidur lelap. Dengan tangan kecilnya masih menggenggam boneka beruang yang sudah mulai koyak. Dara duduk bersandar di dinding. Mata sembab dan napasnya tidak teratur. Ancaman itu terlalu nyata untuk diabaikan. Kalau aku jatuh, mereka akan datang padamu, Ra. Kata-kata Bima terus berputar di kepalanya. Siapa mereka? Kenapa Dara harus terlibat? Bukankah Bima sudah pergi dan memilih hidup sendiri? Apakah sejak awal ia memang hanya pelindung cadangan? Seorang perempuan yang dipakai namanya, identitasnya, untuk dijadikan tameng dari masalah yang tidak pernah ia buat? Pagi harinya, Dara menghubungi Winda lagi. Ia tidak bisa tinggal diam. Aku harus tahu siapa yang Bima maksud. Siapa yang sebenarnya mengejar dia. Aku harus tahu apakah benar aku dalam bahaya. Winda yang sejak awal merasa curiga pun menyelidiki lebih dalam. Lewat jaringan kecil di komunitas hukum, ia berhasil mendapatkan informasi tambahan yang membuat darah-darah nyaris berhenti mengalir. Bima memang tersangka utama, ucap Winda sambil membuka berkas digital di laptopnya. Tapi bukan hanya dia. Ada 3 nama lain yang sedang dicari. Dan salah satunya, Ra. Dara menatap temannya dengan pandangan kosong. Siapa?
Winda menunjuk layar. Adiknya perempuan itu. Perempuan yang Bima nikahi secara diam-diam. Dara terdiam. Ia baru ingat satu hal. Dulu, saat Bima pamit pergi, ia sempat menyebut satu nama yang asing. Nama seorang rekan bisnis dari luar kota yang katanya hendak mengundangnya presentasi proyek. Dan nama itu sama. Nama yang sekarang ada di daftar buronan. Berarti, Bima memang terlibat dari awal. Tanya Dara pelan. Kalaupun dia dijebak, dia tahu dari awal dia masuk ke lingkaran yang berbahaya. Dia sadar, tapi tetap pergi. Dia pilih keluarga perempuan itu. Meninggalkan kamu dan Awan. Jawab Winda datar. Dara mengangguk pelan. Matanya kosong, tapi pikirannya berputar hebat. Selama ini, ia menahan dendam, menahan marah. Ia pikir, mungkin Bima pergi karena cinta mereka memudar. Tapi ternyata, alasan sebenarnya lebih kejam. Bima memilih uang, kekuasaan, dan keluarga yang bisa memberinya akses ke proyek besar, yang kemudian menjadi skandal hukum. Dan yang lebih menyakitkan lagi, nama Dara disebut dalam salah satu laporan keuangan mereka. Sadar enggak, Ra? Namamu pernah digunakan sebagai penerima transfer. Nilainya enggak besar, tapi cukup untuk menghubungkan kamu ke kasus ini. Dara terduduk. Aku nggak tahu apa-apa. Aku nggak pernah nerima uang dari siapapun selain pelanggan kuenya. Winda mengangguk. Kemungkinan besar rekening atas namamu dipalsukan. Atau dipakai tanpa kamu sadari. Bima bisa saja pakai data lamamu. KTP, NPWP, atau apapun yang dulu pernah kamu percayakan padanya. Dunia Dara runtuh sekali lagi. Selama ini, ia hanya ingin melupakan. Tapi ternyata, masa lalu tidak melupakannya. Dalam kekalutan itu, Dara mencoba mengingat sesuatu yang dulu terasa sepele. Sebuah map coklat yang dulu pernah dikirim ke rumah oleh kurir, bertahun-tahun lalu, atas nama perusahaan fiktif. Ia pikir saat itu hanya kiriman salah alamat. Tapi karena tertulis atas nama Bima, ia menyimpannya di lemari dapur, dan melupakannya. Dengan langkah gemetar, Dara pulang dan langsung mencari map itu. Setelah membongkar lemari, laci, dan tumpukan arsip lama, ia menemukannya di balik toples-toples tua. Debu menempel di bagian luar. Kertasnya mulai menguning. Ia membuka pelan-pelan. Di dalamnya ada salinan dokumen perusahaan. Daftar transfer masuk atas nama Dara K. Salinan kontrak yang menyebutkan persetujuan pembayaran atas proyek fiktif. Semua itu menggunakan tanda tangan palsu. Tapi bagi pihak luar, itu bisa cukup untuk menarik Dara dalam pusaran perkara. Tangannya bergetar saat menutup map itu. Bima, kau tega. Tengah malam, saat Dara kembali duduk di ruang tamu dalam hening, suara ketukan pelan di pintu membuat jantungnya melonjak. Ia mendekat dengan hati-hati. Siapa? Tak ada jawaban. Ia mengintip dari lubang kecil di pintu, tapi tak melihat siapapun. Namun saat ia membuka pintu perlahan, sebuah amplop besar jatuh ke kakinya. Ia memungutnya. Tidak ada nama pengirim. Hanya tulisan tangan yang mengatakan, "Diamlah, atau anakmu yang kena." Dara menutup pintu dengan panik. Kakinya lemas. Ia jatuh terduduk sambil menahan napas. Dalam amplop itu, ada foto dirinya dan Awan, diambil dari kejauhan, saat mereka berada di pasar 2 hari lalu. Bukan hanya ancaman, tapi peringatan nyata. Mereka tahu di mana ia berada. Mereka tahu Awan. Dan Bima telah menyeret mereka sejauh ini. Keesokan paginya, Dara mendatangi kantor polisi dengan seluruh bukti yang ia temukan. Ia tidak bisa diam lagi. Ia tidak akan menunggu sampai sesuatu yang buruk terjadi pada anaknya. Petugas menampung laporannya, menyalin semua dokumen, dan berjanji akan melacak nomor-nomor asing serta dugaan penyalahgunaan identitas. Namun salah satu penyidik berkata dengan hati-hati, kalau benar nama ibu pernah dipakai dalam transaksi, dan tidak bisa dibuktikan bahwa ibu tidak tahu, ini bisa jadi rumit. Sebaiknya siapkan pengacara. Dara menggertakkan gigi. Saya nggak bersalah. Kami percaya.
Tapi sistem hukum butuh bukti. Dan suami Anda, atau mantan Anda, masih buron. Selama dia belum tertangkap, Anda tetap dalam pengawasan. Dara pulang dengan dada panas. Ia menatap kamar Awan dari balik pintu, melihat anak itu tertawa kecil sambil menggambar pesawat. Tidak tahu apa-apa. Tidak tahu bahwa ibunya kini berperang dengan waktu, dengan hukum, dan dengan bayang-bayang lelaki yang dulu dipanggil ayah. Ma. Panggil Awan ceria. Lihat nih. Ini aku. Ini Mama. Ini rumah kita. Dara memaksakan senyum. Ia duduk di lantai, memeluk anak itu dari belakang. Awan menoleh. Mama kenapa? Wajah Mama sedih. Enggak, sayang. Mama cuma lagi kangen sama kamu aja. Anak itu tertawa. Kan aku di sini. Iya. Tapi Mama takut kehilangan kamu. Awan mengerutkan dahi. Kenapa harus hilang? Dara tidak bisa menjawab. Malamnya, Dara duduk sendiri, merenungi jalan cerita hidupnya. Bima bukan sekadar kesalahan masa lalu. Ia adalah bom waktu. Dan sekarang, bom itu sudah mulai meledak, membakar segala yang pernah Dara bangun dengan air mata dan ketegaran. Tapi Dara tahu satu hal. Ia tidak akan menyerah. Kali ini bukan untuk cinta, bukan untuk maaf, tapi untuk perlindungan. Ia akan lawan siapapun yang menyentuh anaknya. Namun belum genap 2 hari sejak laporannya, Winda menelepon dengan suara panik. Ra, kau harus pergi dari rumah sekarang. Baru saja aku dapat kabar. 1 orang dari jaringan itu ditangkap. Tapi sebelum ditangkap, dia sebutkan bahwa Bima pernah tinggal di rumahmu. Apa maksudmu? Dara terperanjat. Polisi akan geledah rumahmu. Mereka pikir kamu menyembunyikannya. Dan kemungkinan besar, kamu akan dijadikan saksi kunci. Pagi belum benar-benar menyapa. Langit masih suram, dengan semburat kelabu menyelimuti pekarangan rumah Dara. Tapi suara ketukan keras di pintu depan membuyarkan seluruh kedamaian itu. Tok, tok, tok. Disusul suara lantang dari luar. Ibu Dara Kartika? Kami dari kepolisian. Mohon buka pintunya. Dara memeluk Awan erat. Tubuhnya gemetar. Anak itu menatapnya dengan kebingungan. Belum sepenuhnya sadar dari tidurnya. Ma, siapa itu? Bisiknya. Dara hanya mengguncang kepala, lalu menaruh jari telunjuk di depan bibir, memberi isyarat agar Awan diam. Langkah kaki terdengar semakin banyak di depan. Suara mesin kendaraan berat pun terngiang. Mobil dinas polisi. Suasana menjadi penuh tekanan, dan perut Dara terasa melilit. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Beberapa menit kemudian, setelah menarik napas panjang dan menguatkan diri, Dara membuka pintu. Di hadapannya berdiri 3 petugas berseragam lengkap dan 2 pria berpakaian sipil. Salah satu dari mereka menunjukkan surat perintah penggeledahan. Ibu Dara, kami mendapat informasi bahwa saudara Bima Fadilah sempat bersembunyi di alamat ini. Kami akan melakukan pemeriksaan. Ujar petugas itu tegas. Dara mengangguk pelan. Silakan. Tapi saya pastikan, dia tidak pernah tinggal di sini lagi sejak dia pergi. Meski suaranya terdengar kuat, tangannya gemetar. Awan memeluk kaki ibunya dengan erat. Matanya mulai berkaca-kaca. Dara mengelus kepala anak itu sambil berbisik. Nggak apa-apa, sayang. Semuanya akan baik-baik saja. Pemeriksaan berlangsung hampir 2 jam. Lemari dibuka. Laci-laci diobrak-abrik. Map dan dokumen diperiksa. Laptop disalin datanya. Bahkan baju-baju Awan pun ikut diperiksa. Membuat bocah itu bertanya polos. Kenapa bajuku dicek, Ma? Aku salah, ya. Hati Dara retak. Ia menjelaskan pada anaknya dengan kata-kata sesederhana mungkin, berusaha agar tidak terlihat ketakutan. Setelah selesai, salah satu petugas mendekat dan berkata, Ibu akan kami minta datang ke kantor untuk klarifikasi lebih lanjut. Tidak ditahan, tapi mohon kerjasamanya. Hari ini, jam 2 siang. Dara mengangguk. Sesaat setelah petugas pergi, ia terduduk di lantai,
memeluk Awan dan menangis untuk pertama kalinya di depan anak itu. "Ma, jangan nangis. Awan ada, kok." Dara mengeratkan pelukannya. "Maaf, Nak. Mama janji, semuanya akan baik-baik saja." Siangnya, Dara menitipkan Awan ke rumah Winda. Ia tidak ingin anak itu ikut menyaksikan betapa kacaunya dunia yang selama ini ia sembunyikan. "Selesaikan ini, Ra. Jangan takut," ucap Winda saat menutup pagar. Dara hanya mengangguk, lalu melangkah ke kantor polisi dengan hati berkecamuk. Di ruang penyidik, ia duduk dengan punggung tegak. Petugas mulai menanyainya dengan pertanyaan yang menusuk. "Apakah benar saudara Bima pernah menginap di rumah Anda selama buron? Apakah Anda mengetahui bahwa rekening atas nama Anda digunakan dalam transfer dana fiktif? Apakah Anda masih memiliki komunikasi dengan Bima?" Dara menjawab semua dengan jujur. Ia bahkan menyerahkan salinan pesan ancaman dan bukti foto-foto yang dikirim melalui amplop misterius. "Ada yang mengawasi saya dan anak saya. Mereka ingin saya diam. Tapi saya tidak akan diam. Saya ingin bersih. Saya ingin anak saya aman." Penyidik terdiam sejenak, lalu mencatat dengan serius. "Kami akan lindungi Anda sebagai saksi. Tapi Anda harus kerja sama sepenuhnya." Dara mengangguk tegas. Sore itu, saat ia kembali ke rumah, Winda sudah menunggu dengan wajah cemas. "Aku dapat kabar. Seseorang terlihat mencurigakan di dekat sekolah Awan tadi pagi. Guru kelasnya melapor ke kepala sekolah. Untung belum sempat masuk halaman." Dara langsung lemas. Mereka mulai menyentuh Awan. Itu sudah cukup menjadi batas terakhir. Ia tidak bisa menunggu lebih lama. Malam itu juga, ia menghubungi nomor Bima yang pernah mengirim pesan. "Aku akan bertemu denganmu. Tapi bawa semua bukti yang kamu punya. Dan ini kesempatan terakhirmu. Satu kata bohong, aku sendiri yang akan menyerahkanmu." Bima membalas cepat. "Terima kasih, Ra. Aku janji. Aku akan buktikan semuanya malam ini." Mereka bertemu di tempat yang Dara tentukan. Sebuah bangunan tua kosong yang dulu merupakan gudang bahan makanan. Lokasinya sepi, tapi dekat dari jalan besar. Dara sudah menyiapkan rekaman suara tersembunyi di ponselnya, dan Winda menyanggupi untuk memantau dari kejauhan. Saat Bima datang, wajahnya benar-benar berubah. Lebih kurus, lebih gelisah, tapi masih menyimpan kepura-puraan di balik senyumnya. "Terima kasih udah mau datang," katanya. "Aku datang bukan untuk kamu, tapi untuk kebenaran. Katakan semuanya, sekarang." Bima menghela napas panjang. "Aku nggak pernah berniat ninggalin kamu, Ra. Tapi waktu itu, aku ditekan. Aku memang ikut proyek itu, tapi aku nggak tahu itu fiktif. Saat aku sadar, semuanya udah terlambat." Dara menatap tajam. "Lalu kenapa kau pakai namaku?" Bima menunduk. "Itu bukan aku. Tapi perusahaan itu butuh pihak ketiga buat nampung dana cadangan. Aku diminta cari nama yang bersih. Aku nggak bisa tolak. Mereka tahu alamat rumahmu. Tahu kamu hamil. Mereka ancam akan lukai kamu kalau aku nggak nurut." Dara hampir tak bisa bernapas. Ia ingin percaya. Tapi ia juga tahu, sebagian dari itu mungkin hanya dalih. "Lalu kenapa kamu kembali sekarang?" Bima mendekat. "Karena aku punya bukti. Flash disk ini." Ia mengeluarkan benda kecil dari jaketnya. Isinya kontrak, rekaman rapat rahasia, nama-nama pemilik perusahaan bayangan. Semua bisa membersihkan namamu dan namaku. Dara menatap flash disk itu. Tapi sebelum ia sempat mengambil, suara sepatu berderap dari luar gedung. Bima menoleh cepat. "Mereka datang." "Siapa?" "Aku dibuntuti. Aku kira aku berhasil lolos." Tiba-tiba, terdengar suara bentakan dari luar. "Bima, jangan lari. Serahkan dirimu." Bima panik. Ia mencoba lari ke arah jendela belakang. Tapi Dara berteriak, "Berhenti. Jangan buat ini lebih buruk." Beberapa detik kemudian, suara tembakan peringatan memecah keheningan.
Polisi menyerbu masuk. Bima akhirnya ditangkap di tempat. Dara berdiri membeku. Tangannya masih gemetar karena hampir kehilangan segalanya. Sekali lagi, 1 minggu kemudian, berita penangkapan Bima dan pengungkapan jaringan penggelapan dana besar-besaran menjadi sorotan media lokal. Dara dipanggil menjadi saksi kunci, tapi status hukumnya dibersihkan setelah bukti dalam flash disk diverifikasi dan ia terbukti tidak mengetahui apapun. Ancaman kepada Awan pun perlahan menghilang setelah jaringan itu dibongkar habis. Dara kini berdiri di depan rumah, menatap matahari sore dengan pandangan jauh lebih kuat. Di sampingnya, Awan tertawa sambil memainkan mobil-mobilannya. Winda duduk di teras, menyeruput teh hangat. "Kamu tahu?" ucap Winda. "Aku pikir kamu bakal goyah waktu ketemu dia lagi." Dara tersenyum lemah. "Dulu aku mungkin goyah. Tapi sekarang, tidak lagi." "Kenapa?" "Karena sekarang aku sadar, cinta yang salah bisa membutakan. Tapi kehilangan yang benar, bisa membuka matamu." Sudah lebih dari sepekan sejak penangkapan Bima. Meski jejak ketakutan masih sesekali menghantui, Dara perlahan mulai bernapas lega. Rumah kecilnya kembali menjadi tempat yang nyaman, bukan lagi arena pelarian dari bayang-bayang masa lalu. Tidak ada lagi amplop misterius. Tidak ada lagi suara langkah mencurigakan di luar pagar. Tidak ada lagi pesan singkat yang membuat jantungnya berdegup 2 kali lipat. Dan Awan, anak itu kini tersenyum lebih lepas. Tak lagi melihat ibunya menangis diam-diam di dapur. Tak lagi bangun tengah malam karena mendengar ibunya mengigau ketakutan. Hidup, untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, terasa pelan-pelan menyembuh. Suatu pagi, Dara duduk di meja makan, memandangi selembar kertas yang baru saja dikirimkan melalui email. Surat resmi dari pengadilan yang menyatakan bahwa ia resmi bebas dari semua tuduhan, setelah keterlibatannya dalam kasus penggelapan dana tidak ditemukan. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Karena akhirnya, setelah semua luka dan ketidakadilan, ia kembali punya kendali atas hidupnya sendiri. "Awan, Mama bersih," bisiknya sambil tersenyum ke arah anaknya yang sedang menggambar di lantai. "Mama udah nggak diapa-apain lagi." Anak itu hanya mengangguk tanpa mengerti, lalu menjawab riang. "Awan juga bersih, Ma. Tadi pagi mandi 2 kali." Dara tertawa. Untuk pertama kalinya, tawa itu tulus dan ringan. Minggu siang, Winda mengajaknya menghadiri acara kecil komunitas lokal yang dulu sempat sering mereka ikuti, kegiatan amal di taman kota. Dara sempat ragu, tapi Winda bersikeras. "Kamu butuh udara segar. Butuh melihat dunia lagi. Bukan cuma dapur dan ruang tamu." Dengan langkah pelan, Dara menyetujui. Taman itu ramai oleh anak-anak dan relawan. Tenda-tenda kecil berdiri berjajar, berisi makanan, mainan bekas, hingga kegiatan edukatif. Dara menggandeng Awan, yang langsung berlari ke stan menggambar. Winda sibuk berbincang dengan panitia, sementara Dara duduk di bangku kayu di bawah pohon besar, menikmati angin sejuk yang mengusap wajahnya. Matanya mengamati anak-anak bermain, para ibu yang tertawa ringan, dan langit yang cerah seakan ikut tersenyum padanya. Untuk sejenak, dunia terlihat baik-baik saja. Namun, tak lama kemudian, seorang pria tinggi dengan rambut sedikit berantakan dan kemeja lengan digulung menghampiri. Wajahnya tidak asing, tapi Dara butuh waktu beberapa detik untuk mengenalinya. "Bu, Dara, ya." Dara menoleh. "Iya. Maaf, kita pernah kenal." Pria itu tersenyum ramah. "Saya Bagas, teman Bima dulu, kerja di perusahaan yang sama, sebelum semuanya berantakan." Dara langsung kaku. Nama itu, teman Bima, membuat dadanya berdenyut tak nyaman. "Saya tahu ini mendadak. Tapi boleh saya duduk sebentar?" tanya pria itu sopan. Dara mengangguk hati-hati. Bagas menghela napas, lalu membuka obrolan dengan hati-hati. "Saya cuma mau bilang, saya tahu semua yang terjadi. Dan saya minta maaf, karena saya juga pernah diam waktu tahu Bima mulai ikut proyek itu." "Kenapa Anda diam?" "Karena waktu itu saya juga takut.
Tapi saya nggak ambil bagian. Saya keluar, resign. Tapi saya bawa satu salinan kontrak. Dan setelah tahu kamu ditarik-tarik dalam kasus itu, saya kasih salinan itu ke polisi. Bukti tambahan. Mungkin itu yang bantu kamu bebas lebih cepat. Dara membeku. Jadi, itu kamu, bisiknya. Bagas mengangguk pelan. Saya nggak pernah punya keberanian buat temui kamu. Tapi waktu lihat kamu datang ke taman ini, saya rasa ini saat yang tepat. Dara tidak tahu harus berkata apa. Di tengah badai yang memporak-porandakan hidupnya, ternyata ada seseorang, entah dari mana, yang ikut menyelamatkannya diam-diam. Mereka bicara cukup lama. Bagas tidak membela Bima, tapi juga tidak mencelanya. Ia hanya menceritakan bagian dari kisah yang selama ini tak pernah Dara dengar. Bahwa Bima sebenarnya pernah gelisah. Bahwa ia sempat ingin kembali. Tapi terlalu tenggelam dalam permainan yang ia ciptakan sendiri. Bahwa ia terlalu lemah untuk menyelamatkan siapapun, termasuk dirinya sendiri. Dara tidak merasa iba. Ia hanya merasa, sudah cukup. Terima kasih, karena sudah menyelamatkan namaku. Ucapnya tulus. Bagas tersenyum. Kamu kuat sekali, Bu Dara. Aku yakin Awan akan tumbuh jadi laki-laki yang hebat. Karena kamu. Dara memalingkan wajah. Bukan karena malu, tapi karena matanya kembali basah. Sejak hari itu, Bagas sesekali datang ke rumah, tidak sebagai tamu asing, tapi sebagai sahabat. Ia mengajari Awan bermain layang-layang, membantunya membuat miniatur pesawat, dan mengisi sore hari dengan tawa-tawa ringan. Dara tidak buru-buru membuka hati. Tapi kehadiran Bagas seperti pelipur bagi luka yang belum sepenuhnya kering. Ia tidak datang membawa janji, tidak menawarkan cinta, tapi hadir sebagai pelindung diam yang tulus. Dan itu cukup untuk sekarang. Beberapa bulan berlalu. Nama Dara tak lagi muncul di berita. Bisnis kuenya kembali berjalan lancar. Awan masuk sekolah dengan semangat baru. Ia mulai pandai menulis cerita kecil, dan setiap kali menggambar keluarga, ia menambahkan satu sosok pria berkemeja yang tersenyum dari kejauhan. Ini siapa, Wan? Tanya Dara saat melihat gambar itu. Awan tersenyum malu. Itu Om Bagas. Boleh ya dia jadi teman Mama? Dara tidak menjawab. Ia hanya memeluk anaknya erat dan berbisik. Selama kamu bahagia, sayang, Mama juga bahagia. Namun di sudut kota yang jauh dari rumah mereka, di dalam sel tahanan yang dingin, seorang pria duduk menatap langit malam melalui celah kecil jendela. Wajahnya tirus. Rambutnya mulai memutih. Tangannya menggenggam foto kecil yang sudah lusuh. Foto Dara dan Awan yang dulu ia simpan diam-diam. Maaf, Ra. Maafkan aku. Gumamnya. Namun kini, permintaan maaf itu tak lagi penting. Dara telah berjalan jauh. Dan di langkah yang tertinggal itu, ia tak menoleh lagi. Mentari pagi menembus jendela rumah Dara dengan sinar keemasan yang hangat. Aroma kue pisang panggang memenuhi dapur kecil itu, berpadu dengan tawa kecil Awan yang sedang mencoret-coret bukunya di meja makan. Suasana rumah itu tak lagi terasa suram seperti dulu. Ada cahaya di setiap sudutnya, bukan hanya dari matahari, tapi dari jiwa yang perlahan sembuh. Dara kini berjalan lebih tegak. Ia telah melewati badai, luka, dan pengkhianatan yang nyaris menghancurkan segalanya. Tapi justru dari reruntuhan itulah, ia menemukan kekuatan sejatinya. Sebagai ibu, sebagai perempuan, dan sebagai manusia yang utuh. Bisnis kuenya berkembang lebih cepat dari yang ia perkirakan. Setelah namanya dinyatakan bersih dari kasus Bima, banyak pelanggan yang kembali. Bahkan ada komunitas ibu rumah tangga yang mengundangnya untuk berbagi cerita, tak hanya soal resep, tapi juga tentang bangkit dari keterpurukan. Dara tak pernah menyangka dirinya akan berdiri di hadapan puluhan orang, berbicara dengan suara yang mantap, menceritakan kisah hidupnya tanpa lagi merasa malu atau takut. Aku pernah ditinggal saat sedang hamil, dan dituduh terlibat kasus yang aku sendiri nggak tahu ujungnya di mana. Tapi sekarang, aku berdiri di sini. Bukan karena aku hebat, tapi karena aku memilih untuk tidak berhenti. Tepuk tangan membahana setelah ia menutup kalimat itu. Dan di barisan paling belakang,
Berdiri seseorang yang diam-diam menatapnya penuh hormat. Hubungan mereka belum diberi nama apapun. Tapi Dara merasakan ada yang berbeda. Bukan seperti cinta yang dulu membuatnya buta. Bukan pula ketertarikan sesaat yang hanya mampir lalu pergi. Hubungan ini seperti jembatan. Kuat, tenang, dan tidak memaksa untuk segera dilintasi. Bagas tidak pernah bertanya tentang kemungkinan bersama. Ia tidak pernah memaksa untuk menjadi bagian dari hidup Dara. Tapi setiap sore, ia datang dengan senyum yang menenangkan, membawa cerita baru untuk Awan, atau sekadar membantu Dara memindahkan barang-barang dagangan dari motor ke dapur. Dan semakin hari, Dara tahu, hatinya mulai membuka ruang. Suatu malam, saat Awan tertidur setelah bermain seharian, Dara dan Bagas duduk di teras. Bintang-bintang bertabur di langit, udara terasa sejuk, dan suara jangkrik seperti irama latar yang damai. Bagas, aku pernah takut membuka hati lagi. Aku pikir, cinta itu cuma jebakan yang bikin orang kehilangan diri, ucap Dara pelan. Bagas tak menyela. Ia hanya mendengarkan. Tapi kamu datang bukan untuk menyelamatkanku. Kamu datang karena kamu tahu aku bisa menyelamatkan diriku sendiri. Dan itu yang membuat aku tenang. Bagas menoleh, tersenyum. Aku cuma ingin jadi seseorang yang tidak membebanimu. Kalau nanti kamu merasa nyaman, aku akan selalu ada. Tapi kalau tidak, aku tetap akan jadi teman buat kamu dan Awan. Dara tertawa kecil. Kata-kata kamu selalu bikin aku mikir ulang. Tahu nggak? Itu karena kamu sudah terlalu lama mendengarkan suara orang yang salah. Beberapa hari kemudian, Dara menerima surat undangan dari sebuah sekolah swasta yang cukup terkenal di kotanya. Ternyata, hasil lomba menggambar Awan yang dikirim oleh gurunya di taman bermain mendapat perhatian dari sekolah tersebut. Mereka menawarkan beasiswa penuh untuk Awan, karena melihat potensinya di bidang seni visual. Dara nyaris tak percaya. Dulu, ia pernah mengkhawatirkan masa depan Awan. Pernah takut kalau luka yang ia bawa sebagai ibu tunggal akan menghalangi kebahagiaan anaknya. Tapi hari itu, ia melihat jawaban dari semua doa yang ia panjatkan malam-malam. Ia memeluk Awan dengan mata berkaca. Anak itu bertanya polos. "Ma, kenapa Mama nangis?" Awan salah gambar. "Ya." "Bukan, sayang. Mama bangga banget sama kamu." Namun meski hari-hari Dara mulai dipenuhi kebahagiaan, tetap saja ada jejak dari masa lalu yang sesekali mengetuk. Beberapa wartawan masih mencoba mengorek cerita tentang Bima. Mereka tahu Dara mantan istrinya. Apalagi, kasus itu telah memasuki babak baru, vonis pengadilan. Dara selalu menolak diwawancarai. Ia tidak mau menjadikan kisah sedihnya sebagai konsumsi publik. Tapi di salah satu artikel yang tak sengaja ia baca di internet, ia melihat kutipan pernyataan Bima di sidang terakhirnya. "Saya tidak membela diri. Semua ini salah saya. Tapi jika boleh meminta satu hal, tolong jaga anak saya. Dia satu-satunya hal baik yang pernah saya punya." Dara menutup layar ponselnya. Tidak marah, tidak terluka. Ia hanya menarik napas panjang, lalu menatap langit. "Aku akan jaga dia. Tapi bukan karena permintaanmu. Karena aku memang mencintainya. Sejak dia di rahimku." Sore itu, Dara berdiri di depan cermin. Rambutnya ditata sederhana. Gaun bermotif bunga yang sudah lama ia simpan kini dipakai lagi. Bukan untuk menghadiri pernikahan, bukan pula untuk reuni, tapi untuk dirinya sendiri. Ia akan mengisi seminar sebagai pembicara utama. Bukan karena kisah cintanya, tapi karena kisah bangkitnya. Winda datang, tersenyum lebar. "Kamu siap? Ibu luar biasa." Dara tersenyum. "Siap. Kali ini, aku bukan hanya bertahan. Aku maju." Dan ketika Bagas menjemput dengan motor kecilnya, Awan duduk di antara mereka, bersorak riang. "Mama, ayo berangkat. Aku mau lihat Mama ngomong di depan orang banyak." Dara menatap wajah anaknya. Matanya bercahaya. "Siap, Nak. Kita jalan." Dara tahu, hidup tidak akan pernah benar-benar mulus.
Akan selalu ada ujian. Akan selalu ada masa lalu yang muncul tak diundang. Tapi kini ia tahu satu hal penting. Ia tidak berjalan sendiri. Bukan karena pria yang mendampinginya. Tapi karena ia telah berdamai dengan luka dan memilih untuk tumbuh, daripada terus terikat pada cerita yang menyakitkan. Langit sore berwarna tembaga keemasan. Jalanan di depan sekolah seni tempat Awan belajar tampak ramai oleh tawa anak-anak yang berlarian sambil menggenggam lukisan-lukisan mereka. Di antara mereka, Awan berdiri sambil menenteng hasil karyanya. Sebuah gambar sederhana tentang seorang ibu dan anak yang duduk di taman, dengan tulisan kecil di bawahnya. Mama adalah rumah. Dara berdiri tak jauh dari sana, memandangi lukisan itu dengan mata berkaca. Perjalanan panjang yang ia lalui terasa seperti bayang-bayang samar yang perlahan memudar di balik cahaya masa kini. Hari itu bukan hanya tentang Awan dan karyanya. Hari itu juga menandai 1 tahun sejak Dara mengambil kembali kendali atas hidupnya. Dan kini, langkahnya tak lagi tertinggal. Setelah acara pameran seni selesai, Dara mengajak Awan berjalan ke taman. Di bangku kayu yang dulu sering mereka datangi saat semua terasa berat, kini mereka duduk sambil menikmati es krim. Awan senang sekolah di tempat baru. Tanya Dara sambil menyuap es krimnya. Senang banget. Ma, di sana Awan bisa gambar tiap hari. Terus Bu Guru bilang Awan berbakat. Jawabnya antusias. Dara tersenyum. Mama percaya itu. Awan menatap wajah ibunya sejenak. Mama sekarang udah nggak sedih lagi, ya? Pertanyaan itu membuat Dara tercekat sesaat. Ia menatap mata anak itu, lalu berkata pelan. Mama pernah sedih banget, Nak. Tapi sekarang, Mama udah belajar cara bahagia lagi. Karena Awan adalah alasan Mama bangkit. Anak itu tertawa kecil, lalu berlari mengejar burung merpati yang sedang mematuk remah roti. Beberapa hari kemudian, Dara menerima undangan dari pihak sekolah Awan untuk hadir dalam pertemuan orang tua. Tapi yang membuatnya terkejut adalah isi pertemuan itu bukan hanya evaluasi pelajaran atau perkembangan anak. Bu Dara, kata kepala sekolah sambil tersenyum. Kami ingin menawarkan satu hal. Dara mengernyit bingung. Apa itu? Kami ingin mengajak ibu menjadi bagian dari program pengembangan karakter untuk orang tua. Kami tahu ibu punya pengalaman hidup yang kuat, dan kami percaya banyak ibu lain bisa belajar dari perjalanan ibu. Dara terdiam. Dulu, ia bahkan malu keluar rumah. Takut dinilai, takut dicemooh sebagai perempuan yang ditinggal suami, dituduh ikut kasus besar, dan harus membesarkan anak sendirian. Kini, ia diminta berbicara. Dara mengangguk. Saya siap. Jika cerita saya bisa bantu ibu lain bertahan, saya akan lakukan. Hari demi hari bergulir. Dara tak lagi hanya dikenal sebagai penjual kue rumahan. Ia mulai sering diundang menjadi pembicara dalam forum kecil, komunitas perempuan, hingga acara pelatihan untuk ibu tunggal. Bukan karena kisah pahitnya, tapi karena keberaniannya untuk melangkah lagi. Dan setiap kali ia berdiri di atas panggung, ia mengingat malam terkelam dalam hidupnya. Saat ia memeluk perut hamilnya sendiri di lantai kamar, menunggu suami yang tak pernah pulang. Kini ia tahu, malam itu bukan akhir, tapi pintu menuju kebangkitan. Sementara itu, hubungan Dara dan Bagas terus tumbuh, perlahan, tanpa label, tanpa paksaan. Bagas tetap hadir dengan caranya yang tenang dan konsisten. Tidak menuntut cinta, tapi membuktikan kehadiran. Suatu malam, saat hujan turun pelan dan mereka berteduh di teras rumah, Bagas membuka pembicaraan yang selama ini ia simpan dalam diam. Ra, boleh aku tanya sesuatu? Dara menoleh. Apa? Kamu tahu, aku nggak pernah datang buat gantiin siapapun. Tapi kalau suatu hari, kamu mau berbagi langkahmu, bukan karena kamu lelah berjalan sendiri, tapi karena kamu tahu arahmu udah pasti, aku mau jadi orang yang jalan di samping kamu. Dara menatapnya lama. Tidak terburu-buru menjawab. Ia mengingat segala luka, pengkhianatan, air mata. Tapi juga mengingat bagaimana Bagas tidak pernah menambalnya dengan janji palsu. Ia mengangguk pelan. Kalau nanti langkahku mantap, aku akan panggil kamu. Bagas tersenyum.
Aku akan tetap di sini. Tanpa tergesa. Hari demi hari, Dara merasa hidupnya bukan lagi tentang bertahan, tapi tentang tumbuh. Ia mendaftarkan diri dalam pelatihan konselor. Bukan hanya ingin jadi pendengar, tapi juga pemberi solusi. Ia ingin perempuan lain tahu bahwa mereka bisa keluar dari kegelapan, selama mereka percaya pada cahaya di dalam diri. Dan di satu sore yang tenang, saat ia sedang menyiapkan bahan untuk pelatihan pertamanya, ia menatap foto kecil yang terpajang di dinding, foto dirinya dan Awan saat pertama kali membuka lapak kue rumahan. Tertulis di bawahnya, "Langkah kecil hari ini bisa jadi pelarian besar dari luka yang kemarin." Di sisi lain kota, Bima menjalani hari-harinya di dalam sel. Tak ada lagi kuasa, tak ada lagi pelarian. Tapi dari balik jeruji itu, ia mendengar kabar tentang Dara, tentang Awan, tentang bagaimana keduanya tetap berdiri, meski ia pernah meninggalkan mereka dalam reruntuhan. Dan di malam hari, saat lampu penjara dipadamkan, Bima duduk memeluk lututnya, bergumam, "Mereka tak butuh aku lagi, tapi aku bersyukur, karena mereka bahagia tanpa aku." Itu satu-satunya penyesalan yang ia simpan. Dan juga satu-satunya harapan yang membuatnya masih bisa tidur nyenyak. Tahun berganti. Dara kini menjadi nama yang dikenal oleh banyak komunitas perempuan tangguh. Tapi bukan ketenarannya yang membuatnya bangga, melainkan langkah yang ia ambil untuk keluar dari keterpurukan, dan menjadi contoh bahwa luka tidak harus diwariskan, bahwa luka bisa disembuhkan, bahkan menjadi pelajaran untuk generasi berikutnya. Di sebuah panggung kecil, saat ia kembali berbagi kisah hidupnya di hadapan para ibu muda, ia menutup pembicaraannya dengan satu kalimat. Langkah yang tertinggal bukan berarti langkah yang hilang. Kadang kita memang perlu berhenti sejenak, jatuh, bahkan tersesat, hanya untuk tahu bahwa jalan menuju cahaya itu selalu ada. Dan kita layak mencapainya. Tepuk tangan membahana. Dan dari kursi paling depan, Awan berdiri, bertepuk tangan paling keras.